Hai semua, aku Putu Herman. Kali ini aku akan membuat video 20 rumus Excel yang wajib kalian kuasai sebelum mengikuti tes untuk posisi admin, finance, ataupun accounting. Sebelum masuk ke rumus Excel, aku akan kasih tahu kalian untuk menambahkan fitur filter dan sort. Caranya yaitu blok area, selanjutnya pergi ke data filter. Dari sini kalian bisa filter sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian ingin mengembalikan ke data awal, tekan clear. Selanjutnya, untuk sort data. Seandainya kalian ingin mengurutkan data ini dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil, kalian bisa klik tanda panah, lalu pilih small to large, atau kalian bisa pilih di sini custom sort. Nah, misalnya dari kolom H, kita pilih A to Z. Maka Agustus akan naik menjadi paling atas karena dia alfabet. Atau misalnya kalian ingin sort dari sisi penjualan dari besar ke kecil. Maka kolom K large to small. Maka yang tampil paling atas adalah yang paling besar. Selanjutnya adalah fungsi sum. Sum yaitu menjumlahkan. Kalian ingin menjumlahkan semua data ini. Maka rumusnya sama dengan sum, kurung buka, lalu blok semua data sampai atas. Enter. Maka data yang terakumulasi adalah 1,5 M. Selanjutnya, aku akan kasih tahu rumus subtotal. Bedanya dengan sum, kalau seandainya kalian filter data ini, contohnya seperti ini, kalian pakai rumus sum, maka hasilnya akan sama seperti tadi, karena dia menambahkan seluruh data, baik yang show maupun terhide. Maka dari itu, agar yang kita jumlahkan hanya yang tampil saja, memakai rumus subtotal. Rumusnya sama dengan subtotal. Nah, setelah kurung buka akan ada berbagai pilihan. Kita pilih yang nomor 9 atau sum. Ketik 9, titik koma, lalu blok area yang mau dijumlahkan. Enter, maka hasilnya 231 juta. Yang dijumlahkan hanya yang tampil saja. Misalnya kita ubah menjadi Denpasar, maka angkanya juga akan gerak. Selanjutnya, mencari nilai rata-rata atau average. Maka rumusnya sama dengan average, kurung buka. Nah, ini kalian blok sampai atas. Enter. Hasilnya adalah 518.667. Untuk membuktikan, kita hitung baris ini sampai bawah. Ada berapa? Yaitu ada 30. Maka total kita bagi 30. Hasilnya sama. Selanjutnya rumus untuk mengedit suatu kalimat di dalam sel. Misalnya saya buat kalimat seperti ini. Cara belajar Excel. Ada huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Kalau mau agar semua huruf menjadi besar, maka rumusnya sama dengan upper, kurung buka, klik teks yang mau diedit, enter. Maka akan huruf besar semua. Jika kalian mau huruf besarnya hanya ada awal kata, yaitu rumusnya sama dengan proper. Kurung buka, seperti ini. Yang awalnya tadi huruf besar semua akan kombinasi besar dan kecil. Agar semua hurufnya huruf kecil sama dengan lower. Kurung buka, enter. Semua akan menjadi huruf kecil. Selanjutnya, rumus mencari nilai minimum dan maksimum. Untuk minimum sama dengan min, kemudian blok seluruh area, enter. Nilai terkecil adalah 20 juta. Begitupun sebaliknya, untuk mencari nilai yang paling tinggi, sama dengan max, kurung buka, blok seluruh area, enter. Penjualan paling tinggi adalah 100 juta. Selanjutnya adalah rumus
Count. Count berfungsi menghitung banyaknya sel yang berisi data yang numerik. Kita coba sama dengan count, kurung buka, blok area yang ingin diketahui, enter. Artinya ada 30 sel yang terisi data numerik. Jika non-numerik, rumusnya adalah countA. Maka rumusnya sama dengan kurung buka. Misalnya contohnya yang ini, blok areanya, enter, 30. Seandainya kita hapus 3, maka dia akan menyesuaikan menjadi 27, karena 3 tidak berisi. Kemudian, COUNTIF. Itu adalah kita menghitung sel yang berisi data, tapi kita menambahkan suatu karakteristik tertentu. Contohnya seperti ini, sama dengan COUNTIF, kurung buka, blok areanya, titik koma. Misalnya kita ingin yang apple, enter, ada 4. Kita cek apple ada berapa, ada 4, seperti itu. Atau bisa juga sama dengan COUNTIF, kurung buka, blok areanya, titik koma. Kita pilih salah satu, apple boleh atau oppo, kita enter, maka ada 5. Di range data ini ada 5 oppo. 5. Selanjutnya, saya mempunyai data seperti ini. Saya ingin menghitung karakter yang ada pada suatu sel. Karakter itu bisa huruf, angka, bahkan spasi dan tanda baca seperti koma. Untuk menghitung karakter dalam satu sel, kita pakai len. Sama dengan len, kurung buka, enter. Berarti ada 30 karakter di sel tersebut. Coba kita copy ke sel yang lain. Nah, ini beda-beda. Jadi, meskipun sama kata-katanya menghapus spasi berlebih, tapi spasi yang ada di dalamnya itu berbeda-beda. Kita lanjut ke fungsi untuk menghilangkan spasi yang berlebih, yaitu trim. Rumusnya sama dengan trim, kurung buka, enter. Kita copy sampai bawah. Nah, di sini udah udah menjadi rapi. Kita coba hilangkan rumusnya, kemudian kita cek sama dengan len, kurung buka, enter. Maka ada 24. Semuanya 24. Berarti spasi-spasi yang berlebih seperti ini udah dihilangkan dengan menggunakan trim. Selanjutnya adalah fungsi mengambil beberapa karakter dalam satu sel, yaitu menggunakan fungsi left, mid, right. Pertama left adalah mengambil beberapa karakter dari kiri, sama dengan left, titik koma. Berapa karakter yang mau kamu ambil? 5 atau 6. Misalnya 5, maka dia akan hanya mengambil 5 karakter, M, E, N, G, H. Selanjutnya adalah fungsi right. Right atau mengambil karakter dari kanan. Rumusnya yaitu right, kurung buka. Misalnya berapa dari kanan? Misalnya 4. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya mid. Mid adalah mengambil karakter yang berada di tengah-tengah. Maka rumusnya adalah sama dengan mid, titik koma, startnya dari karakter keberapa dari kiri yang mau kita ambil. Misalnya nih, kita ambil dari 6. Maka dia akan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari A ini. Kita ambil selanjutnya titik koma. Berapa karakter yang akan diambil? Misalnya 7. Kita enter. Maka yang diambil adalah hapus SP. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena spasinya juga dihitung sebagai karakter. Selanjutnya aku mau bahas fungsi round. Round up dan round down. Fungsi round adalah membulatkan suatu angka di belakang koma. Rumusnya sama dengan round, kurung buka,
titik koma, berapa angka di belakang koma yang mau kalian ambil. Kalau tidak ada, maka tulis 0. Dia hasilnya akan seperti ini. Misalnya kita ubah jadi 1, maka akan dibulatkan menjadi 56,2. Selanjutnya adalah round up. Dengan rumus ini, semua angka yang di belakang koma akan dibulatkan ke atas. Maka rumusnya sama dengan round up. Misalnya 1, maka jadinya 56,2. Kalau kita mau 0 angka di belakang koma, maka ganti 0, enter. 457. Nah, berapapun angka di belakang koma akan dibulatkan ke atas. Rumus selanjutnya adalah round down. Berapapun angka di belakang koma akan dibulatkan ke bawah, meskipun angka tersebut di atas 5. Contohnya pada data yang sebelah bawah. Rumusnya sama dengan round down, kurung buka, misalnya 0. Kita tidak mau ada angka di belakang koma, enter. Maka dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya kan 9 ini dibulatkan ke atas jadi 5, 7. Tapi karena round down, dia dibulatkan ke bawah. Selanjutnya adalah fungsi Roman, yaitu mengubah angka menjadi huruf Romawi. Rumusnya sama dengan Roman ini. Kita copy sampai bawah. Nah, rumus Romawinya akan seperti ini. Untuk sebaliknya, dari huruf Romawi menjadi angka biasa sama dengan Arabic, kurung buka, enter. Maka dia akan kembali menjadi format angka. Selanjutnya, aku akan membahas 3 rumus yang sangat berguna banget saat kalian berada di posisi admin, accounting, maupun finance. Yaitu rumus sum if s, dan VLOOKUP. Pertama, kita mulai dari sum if ya. Pada data ini, kita akan melakukan sum if berdasarkan area. Kita akan menjumlahkan penjualan yang areanya sama. Maka rumusnya sama dengan sum if, range-nya, areanya kita blok, titik koma, karakteristik atau kriteria, titik koma, sum range, angka yang mau kita jumlahkan. Enter. Maka untuk tabanan, seluruh tabanan yang di sini adalah summary-nya 283 juta. Kita coba tes tabanan. Jika di total, angkanya 283. Kita copy sampai ke bawah. Hasilnya 1556. Sesuai. Selanjutnya adalah sum if s. Sum if s itu jika kita ingin menjumlahkan suatu data tapi kita mau karakteristiknya lebih dari 1. Contohnya seperti data yang aku punya ini. Aku mau area Badung tapi beberapa merek HP. Maka dari itu rumusnya sama dengan sum if s, kurung buka, sum range, kita blok, titik koma, kriteria ring 1, area, titik koma, kriteria 1, area, kriteria range 2, merek HP, kriteria 2, merek HP yang sebelah kanan. Nah, ini kalau kita enter, hasilnya 39 juta. Kita copy sampai ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh kita ambil tabanan Vivo. Bener nggak 164 juta? Area, tabanan, Vivo. Ini kan ada banyak nih. Nah, Vivo aja 164 juta. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi rumus VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu adalah mengambil data dari kolom tertentu. Maka dari itu rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value, titik koma, tabelnya, kita blok. Nah, titik koma, call index number, itu maksudnya dia ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Kolom keempat. Maka 4 false. Nah, untuk daerah Badung, itu berarti ada 60 juta.
Fungsi rumus ini, seandainya data kalian acak, kalian nggak perlu mencocokkan dengan manual. Misalnya nih, Badung. Kita cari di sini, Badung, oh ternyata di sini. Terus kita copy datanya, kita bawa ke atas. Kalau datanya sedikit, mungkin mencari manual kalian tidak terlalu memakan banyak waktu. Tapi kalau data kalian ribuan sampai puluhan ribu, itu mencari satu-satu bisa berhari-hari. Sedangkan dengan rumus VLOOKUP, kalian bisa selesaikan dalam hanya beberapa menit saja. Terakhir adalah untuk cek data duplikat dan gimana cara menghilangkan duplikat itu. Kalau kalian mengecek duplikat itu masih dengan manual, Vivo kalian cari satu-satu, lalu kalian hapus, ini sangat memakan waktu. Maka dari itu, cara mengecek suatu data ada duplikat apa enggak adalah dengan cara blok kolom data tersebut, lalu pergi ke Home, Conditional Formatting, highlight Cell Rules, lalu Duplicate Value. Yang berisi tanda merah artinya duplicate. Nah, dari sini kita tahu hanya Luna yang tidak ada duplikatnya di sini. Oke, sekarang untuk menghilangkan duplikat ini, kita blok kembali kolom tersebut, lalu kita pergi ke kolom ke data. Setelah itu kita klik tombol ini, yaitu remove duplicate. Oke. Maka yang tadinya duplikat akan hilang semua dan data ini sudah menjadi data yang tidak ada duplikatnya. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini membantu kalian baik dalam bekerja maupun dalam berlatih Excel untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja. Jika video ini berguna bagi kalian, please like dan share ke teman kalian yang membutuhkan video ini. Akhir kata, sekian video dari aku. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.